Hasil dan nilai budaya masyarakat Praksara di Indonesia. Kita akan menjelaskan materi kita tentang zaman Praksara di Indonesia, yaitu peninggalan dan juga nilai-nilai kebudayaan yang ditinggalkan oleh manusia Praksara di Indonesia. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa zaman yang kita tinggali saat ini adalah zaman yang sangat berbeda dengan manusia Praksara, di mana sebelumnya kebudayaan manusia Praksara itu belum mengenal tulisan. Dan sekarang kita sudah maju dengan zaman yang sudah mengenal tulisan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dari kata Praksara sendiri, yaitu dua kata. Yang pertama itu kata pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, Praksara adalah zaman manusia yang hidup sebelum mengenal tulisan. Kemudian dapat kita lihat dari dua gambar yang ada di layar kita ini, yaitu bukti peninggalan zaman Praksara di Indonesia. Yang pertama itu adalah fosil. Fosil merupakan sisa makhluk hidup yang telah membatu karena tertimbun dalam tanah selama berjuta tahun dan dapat juga berupa kerangka manusia, hewan ataupun tumbuhan. Dalam dua gambar ini dapat kita lihat ini merupakan fosil kerangka manusia yang hidup pada masa zaman Praksara. Dan yang kedua itu peninggalannya adalah berupa artefak yang merupakan benda perlengkapan hidup manusia purba yang masih tersisa sampai saat ini. Yaitu dapat kita lihat dari gambar-gambar berikut ini. Yaitu yang pertama itu sabit yang digunakan manusia Praksara, kemudian beliung, songket, tulang mawas, kapak, dan mata lembing bersongket. Dan juga kita lihat juga di layar kita dalam tabel yang ada ini pembagian zaman Praksara. Yang pertama itu zaman batu Paleolitikum, yaitu sekitaran 4.500 atau 450.000 sampai 350 tahun, yaitu manusia. Dan kebudayaan berkembang pada saat ini ada Pithecanthropus majakarensis, dan juga ada sampai kepada Homo saliensis, dapat kita lihat dari tabel yang ada. Dan juga ini adalah hasil kebudayaan dari batu yang masih sangat kasar. Kemudian yang kedua itu masa Mesolitikum, yaitu waktunya 8.000 sampai 4.500 tahun, di mana manusia yang hidup pada masa ini Austronesia, Melanesia, dan juga kebudayaan berkembang itu seperti Weda dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah zaman Neolitikum, yaitu rentang waktunya 4.500 sampai 2.500 tahun. Manusia yang hidup pada masa ini adalah manusia Proto-Melayu atau Melayu tua. Dan perkembangan atau hasil budayanya itu berupa kapak persegi dan juga kapak lonjong. Kemudian yang keempat adalah Megalitikum, di mana manusia yang hidup pada masa ini adalah manusia Austronesia dan Melanesia, dan juga Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Dan peninggalannya yang sangat dapat kita lihat saat ini adalah menhir, yang merupakan tugu batu dan juga bangunan berundak ataupun tugu-tugu lainnya. Kemudian yang terakhir dari pembagian zaman Praksara adalah zaman logam, di mana zaman logam sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama perunggu, tembaga, dan zaman besi. Pada zaman logam ini rentang waktunya adalah 2.500 sampai 2.000 tahun lamanya. Dan manusia yang hidup pada masa ini adalah manusia Detro Melayu atau Melayu muda. Sedangkan peninggalan atau nilai budaya yang ditinggalkan sampai saat ini adalah kapak corong, kara, dan bejana perunggu. Dan kita lihat ciri-ciri fisik manusia pada masa zaman Praksara. Yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus, memiliki badan tegap, bertulang pipi tebal, tidak berdagu, gigi dan rahangnya besar dan kuat. Yang kedua adalah Pithecanthropus erectus, tinggi badan sekitaran 165 sampai 180 cm, berdiri tegap, hidung lebar, tinggi, berdagu. Volume otaknya antara 750 cc sampai 1300 cc.
Yang terakhirlah Homo, itu yang dimaksud adalah Homo sapiens, yaitu tinggi tubuhnya sekitaran 130 sampai 210 cm. Ototnya sudah kenyal, gigi dan rahangnya sudah menyusut dan sudah memiliki merdagu, dan volume otaknya sekitar 1000 sampai 1300 cc. Di mana dapat kita lihat dari gambar yang ada pada layar kita ini adalah contoh manusia pada masa zaman praaksara di Indonesia. Selanjutnya dapat kita lihat ini merupakan tabel sejarah berdasarkan arkeologi atau pembagiannya, yaitu zaman batu. Di mana zaman batu itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Sedangkan zaman logam itu hanya dibagi menjadi 2 di Indonesia, itu karena zaman perunggu dan zaman besi. Sedangkan untuk zaman tembaga di Indonesia sendiri itu tidak didalami atau belum diteliti. Apakah ada atau tidaknya belum diteliti oleh para peneliti atau para arkeolog. Dan juga materi selanjutnya adalah perkembangan corak kehidupan manusia purba dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahapnya adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, yaitu bertempat tinggal di gua, sudah mengenal api, dan sudah mengenal bertanam sederhana. Kemudian masa ketiga masa bercocok tanam, di mana manusia sudah mampu mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, sudah mampu menghasilkan makan sendiri, sudah mulai hidup menetap, dan sudah mengenal sistem gotong royong. Dan yang terakhir adalah masa perundagian, di mana manusia berbagi dalam kelompok-kelompok yang memiliki keterampilan, dan manusia membangun tempat pemujaan dari batu-batu besar. Dan bangunan-bangunan pada masa perundagian adalah menhir, yaitu tiang batu, tugu peringatan kepada arwah nenek moyang. Yang kedua dolmen, yaitu meja batu tempat meletakkan sesaji, peti kubur batu, sarkofagus, yaitu bangunan batu besar, dan selanjutnya patung nenek moyang, yaitu bangunan berbentuk arca, bagian kepala sebagai lambang nenek moyang. Kemudian panden berunda, yaitu susunan batu bertingkat menyerupai candi sebagai upacara pemujaan. Dan selanjutnya adalah waruga, yaitu peti kubur batu yang berukuran kecil, berbentuk kubus, dan memiliki tubuh tegap dan lempeng batu yang lebar. Dan dapat kita lihat juga ini adalah merupakan contoh gambar atau foto dari peninggalan-peninggalan praaksara di Indonesia, di mana ini adalah masih ada hingga saat sekarang ini di Indonesia. Yang mana pertama itu adalah menhir, yang merupakan atau tugu batu untuk memuja roh nenek moyang, dolmen yaitu tempat pemujaan roh nenek moyang juga, dan waruga, sarkofagus, dan punden berunda. Dan demikianlah hasil penjelasan kita pada hari ini. Semoga siswa-siswa kita semua dapat memahami, dan jika ada pertanyaan silahkan nanti dikirim dan dipahami dan pertanyakan kepada Bapak, dan insyaallah pada diskusi kita ataupun pertemuan kita selanjutnya akan kita bahas untuk mendalami materi kita saat ini. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.